Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada statementnya Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa menggetarkan seluruh Nusantara. Bukan cuma di kalangan orang-orang yang suka berbisnis, ya, mengeksploitasi lingkungan, ya, mengeksploitasi alam, ya, termasuk ekosistem, ya. Ini tersentak semuanya karena ini berupa teguran dan kritikan yang sangat luar biasa juga bagi kalangan spiritualis, ya, penggerak-penggerak dalam hal spiritual, agama, toriko, ya, termasuk habaib. Nah, ini sangat luar biasa tersindir. Coba sahabat dengarkan, ini sungguh luar biasa, ya. Tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggallah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggallah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggallah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada. Yang perlu digarisbawahi sahabat, Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan statement percuma, ya, ibadahnya apabila merusak ekosistem, merusak ekologi, merusak keseimbangan, ya, percuma ibadahnya. Yang perlu saya garis bawahi kali ini adalah ini sahabat, ternyata yang memiliki intelektualitas yang sangat luar biasa tinggi, ya, termasuk pemahaman yang sangat luar biasa keren, sangat dalam, ternyata muncul dari kalangan pemimpin yang notabene tidak keluar dari kalangan pesantren, ya. Dan ini mendapat respon dan tanggapan yang sangat luar biasa dari ulama Jawa Barat, salah satunya Akang, ya, yang selalu mengkaji tauhid khos. Ini luar biasa. Jadi untuk kita semuanya, pada kali ini ada satu pergerakan yang merusak ekosistem spiritual yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi? Kok bisa merusak? Ada salah satu habaib yang bilang, percuma, jangan sampai katanya pasang foto Wali Songo, ya, termasuk Khulafaur Rasyidin, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, termasuk Wali Songo. Kata habib tersebut, orang Jawa tuh, siapa yang memvideonya, siapa yang memfotonya? Memang betul seperti itu. Tapi ada ending dari perkataan habib tersebut. Kalau Habib Umar katanya boleh, Habib Munzir katanya boleh, kan itu benar fakta dan ada. Itu tidak salah. Tapi statement tersebut itu merusak dan menghancurkan ekosistem spiritual yang ada di Indonesia. Karena fakta sejarah Nusantara bisa diislamkan berkat perjuangan Wali Songo. Minimal di saat ada foto Wali Songo, tahu dan ingatlah, bangsa Nusantara ini menjadi mayoritas Islam berkat perjuangannya. Yang ditimbulkan adalah giroh keislaman. Yang berikutnya adalah rasa syukur, terima kasih. Jadi bagi sahabat semuanya, kita memang harus pandai, harus jeli, harus cerdas, harus kritis atas semua statement yang keluar dari para habaib. Terlihatnya sangat manis, terlihatnya sangat sejuk, terlihatnya sangat cerdas, tapi justru mematikan. Hati-hati sahabat, ya. Saya setuju dengan perkataannya Kang Deddy Mulyadi. Tapi ini untuk kalangan yang sangat luar biasa, yang sudah tinggi pengkajian dalam hal akademisi, ya, penggalian yang sangat dalam terhadap toriko, ya,
Bukan cuma pengamalan dzikir, wirid dan spiritual ibadah, tapi ini sudah langsung dengan amal. Ya, tindakan dengan masyarakat dan alam. Ya. Dengarkan dan lanjutkan sahabat. Ini statement yang sangat luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi. Allah sang pemilik dan maha suci dalam itu. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan. Menjaga keselamatan penumpangnya, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya, bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan. Pembangunan bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kemudian yang kedua adalah upaya kita melakukan pengobatan. Maka seluruh perangkat pemerintah. Sebelum lanjut sahabat, pernyataan Kang Deddy Mulyadi tersebut bukankah telah disinggung oleh Rasulullah SAW? Ya, an-nadzafatu minal iman, bahwa kesehatan adalah sebagian dari iman. Ya, kesehatan dalam membangun rumah, ya, sirkulasi udara, sirkulasi sinar matahari itu harus diperhitungkan. Dan ini luar biasa. Ya, zaman sekarang yang terjadi di masyarakat, rumah berdempetan sehingga sirkulasi udara, sirkulasi matahari tidak masuk. Apa yang terjadi? Penyakit dan penyakit. Dan ini gebrakan yang sangat luar biasa. Di abad ini ada sosok pemimpin yang kepedulian dan mensinergikan antara falsafah atau budaya orang Sunda dan ternyata sangat luar biasa dengan ajaran Islam. Jadi hal yang aneh apabila Kang Deddy dikatakan sebagai musuh Islam, seperti apa yang dikatakan oleh Alfian Tanjung, seperti apa yang dihembuskan, yang digemborkan oleh kelompok FPI, Rizik, Hanif Bahar dan lain-lain, ya. Dan ini sangat luar biasa berbahaya, penipuan berkedok agama untuk menghasut ya kepada seseorang supaya rusak kredibilitas dan nama baiknya. Hati-hati masyarakat, hati-hati sahabat semuanya. Lanjutkan sahabat, ya. Kita harus segera mengalokasikan pembiayaan, menyediakan puskesmas pembantu di tingkat desa dengan kekuatan layanan yang memadai, menyediakan puskesmas di tingkat kecamatan yang rawat inap dengan kerangka layanan yang memadai, memberikan rumah sakit layanan di setiap kabupaten kota, di mana satu rumah sakit di kabupaten kota yang satu memiliki spesialisi penyakit yang A, yang rumah sakit kabupaten lain yang B, yang kabupaten yang lain yang C. Maka yang disebut dengan pembangunan aglomerasi wilayah, saya menyebutnya dengan pembangunan wilayah kebudayaan. Dulu pemerintah kolonial menyebutnya ekskersidenan. Maka di ekskersidenan itulah harus tumbuh rumah sakit kabupaten kota yang satu sama lainnya saling mengisi. Yang satu unggul di paru-paru, yang lain unggul di kanker, yang lain unggul di bedah saraf. Maka investasi negara, investasi pemerintah provinsi harus mengarah pada itu. Apa yang menjadi kebutuhan publik? Maka awal yang harus dilakukan adalah membuat audit kesehatan bagi seluruh warga Jabar, sehingga kita tidak salah dalam merencanakan alat kesehatan, tidak salah dalam membeli obat. Untuk apa? Agar sesuai dengan culture-nya. Apa yang terjadi di Jawa Barat hari ini, ketika orang Garut dipatok ular, maka serumnya tidak ada di puskesmas. Ini luar biasa sahabat, kepedulian seorang pemimpin, ya, yang cara berpikirnya itu melampaui orang-orang, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat saat sekarang. Wajar apabila seorang sosok KDM digandrungi oleh seluruh warga Nusantara. Hal yang luar biasa, apa yang terjadi di saat pemimpin Jawa Barat, seorang gubernur, berkunjung ke seluruh provinsi yang ada di Nusantara ini, masyarakat berbondong-bondong, bisa ribuan, dan ini baru terjadi kali ini. Dan ini patut kita dukung, ya, patut kita jaga, ya.
Karena sosok pemimpin seperti ini yang diharapkan oleh masyarakat bukan cuma kepedulian terhadap kelompoknya saja, sukunya saja, tapi kepedulian terhadap seluruh bangsa dan negara di Republik Indonesia ini. Bukan cuma itu, alam ini yang kita tinggali perlu perhatian yang sungguh luar biasa. Karena tak mungkin penduduk di satu wilayah bisa aman, tentram, sejahtera apabila alamnya tidak dijaga, tidak dirawat. Sehingga ekologi dan ekosistem kalau sudah rusak, mustahil penduduk di satu tempat, di satu wilayah bisa makmur. Sekian sahabat, semoga bermanfaat ya. Kita semuanya kembali kepada ulama asli Nusantara. Kita kembali kepada sosok pemimpin yang sangat peduli kepada bangsa dan negara, bukan cuma mereka yang selalu menjual berkedok agama, tapi justru untuk merusak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.